Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Dan kali ini saya berada di salah satu kota yang sangat menarik, di Jerman tentunya. Nah, kenapa saya bilang sangat menarik? Karena kota ini sering dijadikan alternatif atau pelarian dari kota Berlin. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kita tahu sendiri sebagai ibu kota, Berlin tentunya memiliki suasana yang sangat ramai dan juga banyaknya wisatawan yang berkunjung. Jadi terkadang hiruk-pikuk dari kota besar seperti Berlin membuat kita menjadi stres. Nah, kota ini menawarkan alternatif dengan suasana yang lebih tenang, namun juga menawarkan berbagai atraksi menarik yang bisa kita kunjungi. Selamat datang di kota Potsdam. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa Potsdam adalah kota pelarian dari kota Berlin yang sangat padat. Jadi kota Potsdam ini jauh lebih tidak ramai dari kota Berlin. Makanya sering dianggap sebagai pelarian gitu ya, bagi kalian yang tidak suka kepadatan kota yang terlalu ramai dan membuat stres. Nah, kota Potsdam ini adalah kota yang sangat cocok. Dan kota Potsdam ini juga sering kali disebut sebagai Berlin Little Sister atau adik perempuan dari kota Berlin. Karena memang kota Potsdam ini besar, tapi tidak ramai. Itu yang menjadi salah satu keunikan dari kota ini. Meski jauh lebih tidak ramai daripada kota Berlin, namun jangan salah, Potsdam tetap memiliki sejumlah atraksi yang menarik yang wajib kita kunjungi. For your information, kota Potsdam ini memiliki jumlah istana yang menurut saya sangat banyak untuk satu kota. Yang saya tahu, kota Potsdam ini memiliki 4 istana, dan 2 diantaranya itu sangat-sangat besar dan sangat keren. Selain itu, Potsdam juga memiliki jumlah museum yang sangat banyak. Jadi buat kalian yang pencinta museum dan pencinta sejarah, Potsdam adalah kota yang cocok bagi kalian. Nah, sekarang saya sudah sampai di tengah-tengah dari Markt Square kota Potsdam. Bisa kalian lihat, keren banget. Dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang sangat ikonik dari kota Potsdam. Contohnya, di belakang saya ini adalah Nikolai Church, gereja Nikolai. Dan di sebelah sini ada Potsdam Museum dan Museum Barberini. Ini dia gereja Nikolai yang ada di Potsdam. Bangunannya keren banget, mirip gedung parlemen yang ada di Amerika ya. Potsdam adalah ibu kota negara bagian Brandenburg. Dengan hampir 190.000 penduduk, Potsdam menjadi salah satu tempat kota paling makmur di wilayah metropolitan Berlin dengan jumlah penduduk sekitar 4,8 juta jiwa. Pada tahun 1990, UNESCO menjadikan kota Potsdam dalam daftar warisan budaya dan alam umat manusia dunia sebagai kumpulan situs warisan dunia Jerman terbesar. Dengan banyaknya istana dan taman, serta kota inti yang penting, kota ini dikenal sebagai bekas kediaman Raja Prusia. Prusia adalah dinasti Kekaisaran Jerman yang berkuasa sejak tahun 1701. Oke, sekarang saya sudah sampai di Holländisches Viertel atau Dutch Square. Dan ternyata sesuai dengan namanya, jadi di kawasan ini terdapat banyak sekali rumah yang dibangun bergaya Belanda. Ya, jadi bisa kalian lihat ya, di sekeliling kawasan Holländisches Viertel ini, rumah-rumahnya benar-benar seperti gaya Belanda. Dan tidak hanya itu, di sini juga terdapat restoran dan kafe-kafe yang cantik.
Ketika saya berencana pergi ke istana Sanssouci, di tengah perjalanan, rencana saya teralihkan pada sebuah kawasan pejalan kaki yang sangat indah. Awalnya, saya ingin melihat sebentar saja. Namun ternyata malah mengeksplor jalan ini lebih jauh dan menemukan gerbang yang indah. Ini adalah Brandenburger Straße. Brandenburger Straße adalah zona pejalan kaki di Potsdam, sekaligus menjadi pusat kota karena adanya toko, restoran, dan kios-kios untuk oleh-oleh, serta menjadi tempat bersantai dari kota Potsdam. Jalan ini membentang sejauh 750 meter dari gereja Peter and Paul dan berakhir di gerbang Brandenburg. Tapi yang ini bukan gerbang Brandenburg yang ada di Berlin ya. Memang mirip dan juga ada di satu provinsi, namun yang di Potsdam ini jauh lebih kecil. Nah, sekarang waktunya saya menuju istana Sanssouci. Karena waktu yang terbatas, saya hanya akan mengunjungi dua istana saja, yaitu Sanssouci dan Neues Palais. Istana Sanssouci, yang namanya berasal dari bahasa Prancis yang artinya tanpa khawatir, dibangun antara tahun 1745 dan 1747 atas nama Friedrich Agung menurut rencana Georg Wenceslaus von Knobelsdorff dalam gaya Rokoko Friedrichian. Sanssouci menjadi istana musim panas Raja Friedrich Agung, Raja Prusia. Karena saking bagusnya, istana Sanssouci disebut juga Versailles dari Prusia. Pemandangan Taman Sanssouci yang terkenal tercipta setelah keputusan Friedrich Agung untuk membuat kebun anggur bertingkat di lereng selatan punggung bukit Bornstedt. Setelah Perang Dunia Kedua, istana ini menjadi atraksi wisata di Jerman Timur. Setelah bersatunya kembali Jerman di tahun 1990, keinginan Friedrich terwujud. Mayatnya dikembalikan ke istananya dan dikubur di kuburan baru yang menghadap kebun buatannya. Sanssouci dan kebunnya menjadi situs warisan dunia UNESCO tahun 1990. Luas dari istana Sanssouci beserta tamannya adalah sekitar 290 hektar. Di kawasan taman istana Sanssouci terdapat sebuah pavilion yang bernama Chinesisches Haus, yang artinya adalah Chinese House. Bangunan tersebut dibangun sebagai upaya Friedrich Agung untuk mengikuti mode China abad ke-18 yang dimulai di Prancis sebelum menyebar ke Inggris, Jerman, dan Rusia. Tak jauh di sisi barat Taman Sanssouci ada sebuah istana yang jauh lebih besar, namanya adalah Neues Palais. Dalam bahasa Indonesia disebut Istana Baru. Konstruksinya dimulai pada tahun 1763 setelah berakhirnya Perang 7 tahun di bawah pemerintahan Friedrich Agung dan selesai pada tahun 1769. Ini dianggap sebagai kompleks istana barok penting terakhir di Prusia dan salah satu karya utama Friedrichian Rokoko. Friedrich tidak merencanakannya sebagai kediaman kerajaan, melainkan sebagai istana bagi para tamu istananya. Kaisar Wilhelm II menjadikan istana baru sebagai tempat tinggal utamanya dari tahun 1888 hingga 1918. Salah satu bangunan dari Universitas Potsdam juga menempel di kawasan istana Neues Palais. Holländisches Viertel terletak di kawasan yang bernama Nauentor. Nah, apa itu Tor? Tor dalam bahasa Jerman itu disebut gerbang. Jadi, inilah Nauentor yang dimaksud.
Nauenator adalah salah satu dari 3 gerbang kota Potsdam yang masih bertahan. Dibangun pada tahun 1754 dan 1755 dan dianggap sebagai bangunan bergaya neogotik pertama di benua Eropa. Fakta menarik dari gerbang ini adalah Nauentor menjadi satu dari 3 gerbang kota lain di Jerman dan Swiss yang dilewati oleh jalur tram. Dan pemandangan ini memang sangat satisfying. Cukup sekian dulu ya jalan-jalan di kota Potsdam. Terima kasih sudah menonton dan saya harap kalian semua terhibur dan video ini sangat bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di kota-kota di Jerman dan di Eropa yang menarik lainnya. Auf Wiedersehen, tschüss.